Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke materi tentang niat salat. Tentang niat salat ya. Baik. Untuk masyru'iyah atau dalil Al-Qur'an itu. Dalil Al-Qur'an tentang niat itu tercantum di dalam surat Al-Bayyinah. Di dalam surat Al-Bayyinah. Ayat kelima. Ada yang tahu bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ya. Itu tentang niat. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi tugas kita itu apa? Beribadah. Apakah hanya sekedar ibadah? Sertakan. Apa yang namanya? Keikhlasan. Apa ikhlas itu? Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja. Jadi kalau niatnya itu murni karena Allah. Begitu. Itu namanya ikhlas. Kalau sholat karena ingin disebut sebagai orang yang baik sama makhluk, ikhlas tidak? Berarti salah. Kalau puasa ibadah bukan? Tapi kalau niatnya supaya ngirit uang jajan, supaya ngirit makan, ikhlas enggak? Enggak. Kalau niatnya supaya disebut soleh, ikhlas bukan? Bukan. Jadi niatnya puasa karena siapa? Atas dasar apa? Mentaati perintah Allah. Itu niat, dalilnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Sampai sini dapat dipahami? Buat pahami teteh? Alhamdulillah. Itu dalil Qur'annya. Sekarang kita masuk kepada masyru'iyah al-hadis. Ya, masyru'iyah, pensyariatan. Dalam hadis terkait niat itu diambil dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likullim ri'im ma nawa. Ulangi.
innamal a'malu binniyat wa innama likullim ri'im manawa. Artinya apa? Sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya pingin dapat jodoh, dia akan dapat jodoh. Kalau niatnya dia pingin dapat dunia, dapat dunia. Tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau seseorang beribadah disertakan dengan niat tulus karena Allah, maka di dunia dia akan dapat dan di akhirat pun akan dapat berupa pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi nggak kalau ketika di dunia kita ibadah bukan karena Allah? Rugi dong. Di dunia kita dapat, di akhirat enggak, rugi dong. Maka dari itu jangan sampai kebaikan bentuk ibadah kita tidak diniatkan karena Allah. Rugi dong. Gitu ya? Bisa dipahami dong? Siap dong? Insya Allah. Baik. Berikutnya, pengertian niat. Pengertian niat. Nah, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 1 halaman 360 ya, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ini teh Al-Muhadzab. Al-Muhadzab. Niat menurut bahasa berarti menginginkan sesuatu. Menginginkan sesuatu. Dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Itu niat. Jadi niat menurut bahasa berarti apa? Menginginkan sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Begitu. Nah, tapi kalau di dalam fikih al-Islami, ya, fikih al-Islami wa adilatuhu, ya, fikih al-Islami wa adilatuhu halaman jilid 1 halaman 131. Niat menurut istilah syara, ya, menurut istilah syara, niat adalah apa? Tekad hati. Niat itu apa? Tekad hati untuk melakukan amalan fardu. Jadi ada tekad hati untuk melakukan amalan fardu atau yang lain. Beda nggak orang yang hatinya punya tekad mengerjakan kewajiban dengan orang yang tekadnya lemah mengerjakan kewajiban? Saat mengerjakannya sama atau beda? Kalau orang punya tekad hati yang kuat mengerjakan kewajiban, maka dampaknya hasil daripada apa yang ia lakukan kerasa lebih besar atau kecil dibanding dengan orang yang tekadnya lemah mengerjakan kewajiban. Dampaknya terhadap kebahagiaan.
lebih besar yang memiliki tekad hati yang kuat ya untuk melakukan amalan fardu. Wah, ini sudah jam 11:30 nih. Kan duhur itu jam 12 kurang 10 menit. Nah, kalau punya tekad hati yang kuat itu sebelum adzan dia sudah persiapan. Beda nggak dengan pas waktu qomat baru wudu gitu? Beda kan? Ya. Baik. Nah, sekarang di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fikiyah ya. Fikiyah Al-Kuwaitiyah. Ini disebutkan bahwa yang dikatakan dengan niat adalah kehendak. Niat itu kehendak. Niat itu kehendak. Atau yang disebut dengan al-iradah. Jadi niat itu kehendak. Niat adalah apa? Kehendak. Yang terarah. Ini. Jadi kehendak yang terarah pada sebuah perbuatan. Terarah pada sebuah perbuatan. Untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Dengan menjalankan hukumnya. N-nya besar. N-nya besar. Hukumnya berarti menunjukkan kepada Allah. Jadi niat adalah apa? Kehendak yang terarah pada sebuah perbuatan untuk mencari ridho Allah Ta'ala dengan menjalankan hukumnya. Nah, itu jelas terarah tuh. Jadi kehendak itu terarah. Melakukan perbuatan, misalkan di dalamnya sholat, hanya untuk apa? Mencari ridho Allah dengan mengerjakan sholat ini. Nah, saat dia sedekah, ya ini kehendak yang terarah. Sedekah untuk mencari ridhonya Allah dengan sedekah itu. Nah, itu terarah. Jadi kalau misalkan lagi sholat, tiba-tiba ada keinginan dapat pujian dari makhluk, karena terarah. Pas mau belok, diarahkan lagi. Cari ridho Allah. Kayak begitu. Bisa dipahami? Oke. Itulah niat. Jadi dijaga niat itu. Belok dikit, arahin lagi. Belok dikit, arahkan lagi. Kalian pernah main ini enggak? Balap mobil di HP atau di PS dan lain sebagainya? Hah? Gimot dan lain sebagainya nih ya, yang main nih ya. Kita nyetir di game zone apa? Time zone. Game zone ya gitu ya. Kan gini nih, ada ini, lurusin lagi jalan, ini lagi kerasin, pernah? Nah, itu. Terus niat. Sudah mulai kebuka tentang niat? Baik. Nah, ada juga di dalam Syarhul Kabir. Nah, ini banyak juga kitab tuh ya. Kitab apa? Syarhul Kabir. Ini jilid 1 halaman 93. Niat adalah jadi niat adalah sebuah perkara penting dalam ibadah. Ingat nih, niat itu sebuah perkara penting dalam ibadah. Kalau misalkan nggak ada niat, berarti dia menghilangkan hal yang penting. Menurut kalian, atap masjid itu penting atau enggak? Kalau nggak ada atap masjid, kepanasan, kehujanan. Berarti kalau orang tidak punya niat, bagaimana dengan ibadahnya?
tertolak. Ya. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan tentangnya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Muttafaqun alaih. Nah, berarti kalau kita simpulkan pengertian daripada niat itu kerjaan hati. Betul nggak? Pekerjaan hati yang senantiasa terarah. Ketika mengerjakan perbuatan itu hanya untuk mencari ridho Allah. Maka pantas di dalam niat itu selalu ada lillahi ta'ala. Sholli fardu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'i li raf'il hadatsil asgori fardu lillahi ta'ala. Itu. Maka terarah. Jadi terarah hanya untuk mencari ridho Allah dengan ungkapan apa? Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bukan karena mamah, bukan karena bapak, bukan karena guru, bukan karena teman, bukan karena orang lain, tapi karena Allah. Ini pengertian niat secara umum. Belum niat sholat. Nanti kita masuk niat sholat itu seperti apa. Baik. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan tentang makna niat. Sekarang makna niat. Kalau tadi pengertian, sekarang maknanya. An-Nawawi dalam Raudhah At-Talibin, dalam Raudhah At-Talibin jilid 1 halaman 224 mengatakan 224 mengatakan makna niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Kehendak untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang mengerjakan sholat. Nah, ini masuk ke sholat nih. Seseorang yang mengerjakan sholat. Artinya, kita yang sedang melakukan sholat, hendaknya, jadi seseorang yang mengerjakan sholat, hendaknya menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Jadi hendaknya menghadirkan niat di dalam hati maksudnya. Menghadirkan niat di dalam hati. Pikiran dia perihal sholat yang hendak dia kerjakan. Jadi menghadirkan niat di dalam hati, pikiran dia perihal sholat yang hendak dia kerjakan. Kudu hadir tah niatnya di hati dan pikiran kita. Tata caranya. Misalnya, niat untuk sholat duhur. Atau sholat yang fardu lainnya. Gitu kan. Nah, selanjutnya dia menghadirkan ibadah sholat ya, bersamaan dengan niat. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi saat takbir, Allahu Akbar. Nah, saat Allahu Akbar, di sini hadir niatnya di dalam hati dan pikirannya. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Jadi jangan sampai ketika kalian sholat, ya mengucapkan takbir, niat joget itu, jangan sampai begitu. Bisa dipahami?
Fungsi niat yang pertama membedakan antara satu dengan ibadah lainnya. Yang kedua, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang ketiga, niat juga membedakan tujuan. Niat juga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Niat juga ya. Jadi niat juga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Tujuannya ibadahnya karena Allah, mukhlisina lahuddin hunafa, atau memang ibadahnya itu karena ingin disebut punya kedudukan di hati makhluk. Beda nggak? Beda. Maka kalau yang karena Allah pasti diterima, tapi kalau ingin dapat pandangan dari makhluk pasti ditolak. Jadi hukum sholat orang yang tidak berniat tidak sah. Karena semua amal mesti diawali dengan niat. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hukum apa? Hukum apa tadi? Hukum apa tadi? Hukum sholat orang yang tidak berniat berarti tidak sah. Ya. Kalau tidak sah berarti tidak diterima, sia-sia. Berarti harus punya niat. Makanya tadi niat dijelaskan di awal. Pengertiannya apa? Jadi kan intinya niat itu kan kegiatan hati kita. Betul nggak? Kegiatan hati kita yang harus memiliki tekad yang kuat, ya, terus lagi terarah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak karena Allah na eta. Karena tadi fungsi niat itu membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Fungsi niat itu membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Fungsi niat itu membedakan ya tujuan seseorang dalam beribadah. Apakah tujuannya memang karena Allah atau bukan karena Allah? Itulah pentingnya niat. Maka hukum orang sholat yang tidak memiliki niat itu tidak sah. Ya, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, topik yang ketiga nih. Tempatnya niat berarti di mana tempatnya niat? Nah, jadi tempatnya niat ya. Ulama sepakat bahwa niat tempatnya adalah di hati. Niat itu. Tempatnya di mana? Di hati. Ini berdasarkan dan mesti ada pada setiap amal yang disyariatkan. Karena niat adalah maksud. Jadi setiap amal yang disyariatkan itu harus punya niat. Seperti apa? Sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena niat adalah maksud. Niat itu adalah maksud. Ya. Dan tidaklah perbuatan dianggap ada kecuali dengannya. Maka tidaklah mencukupi ya jika melalaikan niat. Ini berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, Al-Maki, niat itu di hati berdasarkan ijma'. Dan tidaklah perbuatan dianggap ada kecuali dengannya, maka tidaklah mencukupi jika melalaikannya. Jadi perbuatan ibadah itu ada ya karena ada niat itu. Tapi kalau tidak memiliki niat untuk melaksanakan ibadah, maka ya tadi tidak sah. Bisa dipahami? Jadi penting niat itu kan? Nah, berikutnya sekarang masuk nih ke yang perbedaan. Hukum melafadzkan niat. Gimana lafadz niat tuh? Ada yang usolli, ada yang nawaitu. Itu hukumnya melafadzkan niat seperti apa? Ya, itu ternyata para ulama
berbeda pendapat. Makanya kita ada yang menemukan ada yang nggak membaca usoli, ada yang membaca, kan gitu ya. Nanti kalian ketika hadir di masyarakat ya, ada yang pakai usoli, ada yang langsung takbir. Nah, kalian harus dikasih tahu saat ini bahwa ada yang memang suka melafadzkan, ada juga yang tidak melafadzkan. Tapi yang wajib itu adalah niat itu di dalam hati. Itu yang harus ada. Jadi terarah tekad kita dalam melaksanakan ibadah itu hanya untuk mencari keridhaan Allah dalam ibadah itu. Itu yang harus ada. Ingat, itu yang harus ada. Dan itu tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu adalah ketika melafadzkannya itu. Melafadzkannya. Baik. Nah, sekarang menurut As-Syafi'iyah dan Hambaliyah. Sesungguhnya yang dianggap dalam niat itu adalah hati. Sesungguhnya yang dianggap dalam niat itu adalah hati. Ucapan lidah bukanlah niat. Ucapan lidah bukanlah niat. Jadi ketika kita mengatakan usolli fardu duhri itu bukan niat. Karena niat itu di dalam hati. Akan tetapi ya, mengucapkan niat itu membantu untuk mengingatkan hati. Jadi akan tetapi membantu untuk mengingatkan hati. Jadi adanya bacaan usolli nawaitu itu bukan niat, tapi lafaz niat. Untuk apa? Untuk membantu. Membantu siapa? Hati, agar diingatkan bahwa mau sholat, bahwa mau sholat fardu, mau sholat sunnah. Nah, itulah niat. Diingatkan lagi. Makanya ada ucapan nawaitul wudu'i. Kita tuh dibantu si hati itu untuk apa? Untuk menyadari bahwa sekarang itu mau wudu, menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, itu fungsinya. Tapi Bapak gimana kalau misalkan bacaannya keliru? Itu tidak menjadikan niatnya batal. Yang paling penting mah tah dinu jero hate jelas kita teh mau menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Karena siapa? Karena Allah. Baik. Sekarang menurut Malikiyah dan Hanafiyah. Malikiyah dan Hanafiyah. Melafadzkan niat, ya, melafadzkan niat, jadi mengucapkan niat, tidak disyariatkan dalam sholat. Tidak disyariatkan, artinya tidak tidak diperintahkan gitu, dalam sholat. Kecuali jika orang yang sholat itu was-was. Kecuali jika orang yang sholat itu was-was. Contoh, dia itu suka pas waktu takbir Allahu Akbar, ini tuh sholat apa? Nah, gitu kan. Galecok dalam hatinya itu ribut. Maka orang yang seperti ini sangat dianjurkan untuk mengucapkan atau melafadzkan niat supaya ngebantu hatinya bahwa dia itu mau sholat. Gitu. Bahkan kata Imam Malikiyah, ya, melafadzkan niat itu bertentangan dengan yang lebih utama. Bertentangan dengan yang lebih utama bagi orang yang tidak was-was. Jadi orang yang tidak was-was mah
kata Imam Malikiyah, ya, kata mazhab Malikiyah itu tidak perlu melafadzkan niat. Kalau yang tidak was-was, misalkan pas takbir Allahu Akbar dia sudah sadar bahwa dia mau sholat gitu. Tidak mesti melafadzkan. Tapi kalau ada orang yang sholat Allahu Akbar, tiba-tiba iya lagi mau sholat apa? Nah kalau gitu dibantu dengan melafadzkan niat. Jadi dianjurkan melafadzkan niat bagi siapa? Orang yang was-was, yang suka was-was gitu. Sholat apa ini gitu. Maka dibantu dengan melafadzkan niat. Bahkan kata Imam Hanafiyah, ya jangan kaget nih. Dan ini mah namanya juga pendapat fikih ya. Melafadzkan niat itu bid'ah. Dianggap baik untuk menolak was-was. Baik sok teh kata Hanafiyah kalau terdapat was-was. Begitu. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi perbedaan itu? Yang satu mengatakan disunahkan karena untuk membantu hati, ya, membantu mengingatkan hati. Yang satu lagi mengatakan tidak disyariatkan bagi orang yang normal, kecuali bagi yang was-was. Yang satu lagi mengatakan bid'ah, kecuali bagi orang yang was-was. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi perbedaan ulama tersebut? Satu nih, bagi yang memakai niat yang dilafadzkan, beramallah dengan niat sewajarnya. Jangan sampai tidak jadi sholat karena tidak hafal usolinya gitu. Jadi sewajarnya saja, kerahacan sholat karena tak acan hafal usoli pardona, nah gitu. Sewajarnya saja. Ya, itu bagi yang suka pakai usoli. Nah, kalau bagi yang tidak memakainya, tetaplah berhusnudon kepada saudara kita yang menggunakan usoli. Kenapa? Karena untuk memantapkan hatinya. Jadi, mau pakai usoli, mau nggak pakai usoli, damai saja. Ya, damai saja. Jadi jangan sampai kalau kita pakai usoli, teman kita nggak pakai usoli, disalahin. Atau kita kita pakai usoli, teman kita nggak pakai usoli gitu ya, disalahin. Jangan, udah. Kalau pakai usoli silakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang paling terpenting apa? Niat itu di dalam hati yang senantiasa terarah hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu. Masuk ke topik kelima, yaitu tentang waktu berniat. Waktu berniat. Menurut Hanafiyah dan Hambaliyah, ya, jadi ini menurut Hanafiyah dan Hambaliyah. Niat itu adalah syarat. Jadi niat adalah syarat. Niat adalah syarat. Bahwa syarat itu sah, ya, jika dilakukan sebelum amal. Jadi bahwa syarat itu sah jika dilakukan sebelum amal. Sehingga seseorang keluar dari rumahnya atau seseorang keluar dari tokonya sambil berniat untuk sholat, ya, sambil berniat untuk sholat, dan antara niat dengan sholatnya itu tidak berselang dengan jarak yang lama atau pekerjaan lain, maka sah sholatnya itu. Nah, ini menurut Hanafiyah dan Hambaliyah. Contoh misalkan, ada seseorang keluar dari rumahnya, ada seseorang keluar dari tokonya. Kalau kalian misalkan keluar dari asramanya, nah udah gitu, tapi tidak terlalu lama selang waktunya dari asrama ke masjid. Tapi sebelumnya, ya, itu sudah memiliki niat. Sudah memiliki niat. Nah, maka sahlah sholatnya itu. Paham nggak? Jadi kata Imam Hanafiyah dan Hambaliyah, ya, Hanafiyah dan Hambaliyah,
Jadi kalau misalkan di sini kalian santria, terus lagi keluar dari asramanya, nah ketika keluar dari asrama itu punya niat. Niat itu di mana tepatnya? Di hati, dan tidak berselang lama, tidak ngobrol dulu, tidak main angklung dulu, tidak apalah gitu ya. Pokoknya sudah siap keluar dari asrama, punya wudhu, langsung ke masjid. Allahu Akbar. Itu disebut dengan niat juga. Tetapi niat tersebut dinamakan dengan syarat gitu kan. Artinya apa? Syarat itu sah jika dilakukan sebelum amal. Amal di sana itu sebelum takbir Allahu Akbar dia sudah punya niat, tetapi tidak berselang lama. Maka itu dianggap sah sholatnya. Bisa dipahami? Oke. Ini diambil dari terjemah buku panduan lengkap sholat menurut 4 madhab karya Syekh Abdul Qadir Ar-Rahbawi. Ya. Nah, tetapi berbeda dengan pendapat Malikiyah ya dan Asy-Syafi'iyah. Kalau tadi Al-Hanafiyah dengan Al-Hambaliyah, kalau sekarang Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Niat adalah rukun. Niat adalah rukun. Adapun rukun ia adalah bagian dari amal itu. Jadi rukun itu bagian dari amal itu sendiri. Maka tidak sah didahului oleh amal. Walaupun hanya dengan senggang waktu yang sekejap. Karena itulah niat sholat harusnya seiring dengan takbiratul ihram. Itu rukun. Jadi kalau Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah itu niat adalah rukun, artinya harus beriringan antara amal, yaitu amal di sini itu adalah sholat kan dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah beriringan begitu, hatinya niat mau sholat. Gitu. Paham? Nah, maka jangan kaget kalau nanti kalian terjun ke masyarakat, ada yang pas waktu sholat tiba-tiba begini aja, Allahu Akbar. Nah, kapan niatnya? Kata dia, tadi pas saya keluar dari rumah, saya sholat, punya niat. Begitu. Tapi jangan kaget juga ketika ada orang yang diam dulu. Membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardu. Jangan disalahin, karena juga punya dalilnya. Terus dia takbirnya agak lama, Allahu Akbar, beriringan kayak begitu. Itu juga sah. Paham ya? Nah, yang tidak sah itu yang dia tidak niat. Tidak niat. Bingung. Sedangkan fungsi niat kan tadi, apa fungsi niat? Membedakan mana ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, membedakan mana ibadah, mana kebiasaan, membedakan mana yang menjadi tujuan seseorang melakukan ibadah. Ya tempat niat berarti tersadar, hilang akal. Kalau hilang akal berarti tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Bisa dipahami? Jadi nanti kalau kalian terjun di masyarakat, ada yang Allahu Akbar, ketika ditanya iraha niatnya, tadi sebelum takbir boleh. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Lagi ngapain? Lagi takbir untuk memulai sholat, dibarengi dengan niat. Itu namanya rukun. Paham? Nah, jadi ketika menghadapi perbedaan begitu, ya udah nggak apa-apa. Jangan dijadikan persoalan. Karena dua-duanya memiliki dasarnya. Kalau kalian, Bapak dah saya mah biasanya yang pakai melafadzkan niat, terus takbir beriringan dengan niat, boleh. Bapak dan saya mah biasanya kalau sebelum takbir sudah niat, boleh. Baik, begitu ya? Oke. Saya dipahami nggak? Nah, kalau yang suka melafadzkan niat, mungkin niatnya kan seperti ini. Ada usoli. Usoli itu artinya apa? Sengaja aku usoli itu. Jadi niat itu menyengaja. Fardhu dhuhri. Apa itu fardhu dhuhri? Salat fardhu duhur. Arba'a raka'atin. Arba'a 4 raka'atin rakaat. Ada itu waktu ini, saat ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala.
Nah, ini lafadz niat. Jadi dengan kita membaca usolli fardhu duhri arba'a rokaatin, ada alillahi ta'ala. Atau ada yang menambah mustaqbilal kiblati, ada alillahi ta'ala. Itu boleh. Itu melafadzkan nih niat. Dilakukan di luar sholat. Lalu bagaimana kalau hati? Tadi bertanya. Kalau di hati itu tidak mesti panjang seperti begini. Allah usolli fardhu duhri. Nanti bakal jadi ragu akhirnya. Cukup dengan kita mengatakan di dalam hati, sengaja aku sholat fardu duhur makmum karena Allah. Gitu aja cukup. Atau tidak mesti pakai karena Allah, karena sebelumnya sudah ada, gitu kan? Dengan mengatakan, nih sengaja aku sholat fardu duhur. Sudah cukup. Allahu Akbar. Ketika baca Allahu Akbar, di dalam hatinya sengaja aku sholat duhur makmuman, misalkan gitu. Paham? Jadi dalam hatinya cukup sengaja aku sholat fardu duhur, karena fungsi niat tadi. Ini teh sholatnya sholat fardu atau sunnah? Oh fardu. Fardu teh ada 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh misalkan, ya berarti usolli fardhu subhi. Udah. Usolli fardhu maghribi, usolli fardhu asri, misalkan begitu. Bisa dipahami? Itu di dalam hati. Tapi kalau melafadzkan, nah itu boleh di luar sholat. Dan di luar sholat makan kita mau diam dulu, mau mareman HP, silakan HP-nya dimatikan. Dimatikan, kan begitu? Ya. Jadi kembali lagi, melafadzkan niat itu untuk mengingatkan hati bahwa kita itu lagi mau sholat. Bisa dipahami? Nah, itulah tentang niat ya. Kalau begitu, mudah-mudahan ya dengan kita mempelajari niat ini, kita bisa lebih sadar bahwa ketika sholat itu semata-mata dilakukan sebagai bentuk peribadahan kepada Allah karena atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika menjadi makmum atau imam, sebelum lafadz lillahi ta'ala ditambah makmuman dan imaman untuk imam. Tapi kalau sholat sendiri cukup sholli fardhu duhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblatin ada alillahi ta'ala. Atau sholli fardhu duhri arba'a rokaatin adaan lillahi ta'ala. Jadi adaan itu waktu saat ini. Kalau kodoan, mengerjakan kewajiban di luar waktunya, itu kodoan. Tapi kalau adaan, mengerjakan kewajiban sesuai dengan waktunya lillahi ta'ala. Itu dilafadzkan. Tapi kalau di dalam hati, niat saya sholat fardu duhur karena Allah, itu sudah cukup. Bisa dipahami? Begitu ya. Nah, ini pembahasan mengenai tentang niat. Sekali lagi, yang namanya fikih itu adalah hasil pendapatnya para ulama. Yang mana pendapat ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa berbeda? Karena berbeda di sana itu beda cara menerjemahkan, memaknai. Tetapi mereka itu tidak terlepas dari dalil Quran dan Sunnah. Ya, jadi ketika menghadapi perbedaan fikih, jadi jangan sampai kita mengatakan yang beda fikihnya dengan kita salah. Apalagi menyalahkan kalau tidak didasari dengan keilmuan. Ya, belajarlah bijak. Ya, belajarlah untuk menghargai perbedaan antara pemahaman fikih Islam satu dengan yang lainnya. Sama, dalil Qur'annya itu, dalil hadisnya itu, tetapi yang membedakan adalah cara menjelaskan Quran dan hadis itu. Tetapi mereka juga sangat berhati-hati di dalam memberikan pendapat. Yang nggak boleh beda itu adalah Quran dan Sunnahnya. Adapun pendapat ulama itu bisa jadi berbeda. Bisa dipahami sampai sini?
Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Misalkan kalau pagi hari itu keasaran bukan keasaran pas waktu pas sebelum waktu asar tapi pas selesai udah asar. Nah si sholat itu kan belum itu tadi di jamak atau di kodok. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi begini. Contoh, misalkan ada seorang perempuan yang dia haid. Sudah haidnya itu berhentinya itu sebelum duhur. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, dia tunggu dulu jam 1, jam 2, jam 3, asar. Oh, ternyata udah beres, nggak keluar. Untuk memastikannya darah tidak ada keluar meskipun hanya sedikit. Nah, lalu bagaimana sholat duhur yang tadi seharusnya sholat, kan bersihnya berarti duhur tadinya. Nah, itu namanya dikodo. Dikodo, bukan dijama, tapi dikodo. Nah, untuk mengerjakan kodo itu, yang namanya kodo itu adalah melaksanakan kewajiban di luar waktunya. Kapan waktunya? Ya di luar waktu itu kan sudah lewat waktu duhur itunya. Berarti bisa dilakukan setelah sholat asar, atau misalkan nanti dilakukan di malam hari. Namanya juga kodo, tapi lebih baik segera untuk membayarnya. Karena kalau menjama itu kan dalam safar, salah satu contohnya. Tapi kalau ini mengkodo, yaitu mengganti kewajiban yang terlewat di luar waktunya. Jadi dikerjakan duhur ya niat duhur, tapi bahasanya bukan adaan, tapi kodoan. Jadi usolli fardo duhri arba'a rokaatin kodoan lillahi ta'ala. Niat saya sengaja sholat fardu duhur 4 rakaat mengganti kewajiban di luar waktunya karena Allah Ta'ala. Begitu, ya. Baik, ada lagi? Silakan.